Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 5 hari ini? Semoga teman-teman kelas 5 hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga teman-teman dapat menyimak materi sentra bahasa pada pekan kali ini dengan tema energi dalam keadaan sehat serta fokus. Baik, kita akan memulai dengan membahas tema energi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas apa sih pengertian energi, fungsi, serta manfaat energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan suatu tindakan atau pekerjaan. Kata energi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja. Dalam melakukan sesuatu, tentunya kita selalu memanfaatkan energi loh teman-teman, baik secara sadar maupun tidak sadar. Nah, apa sih fungsi energi? Energi yang dapat dirubah ke dalam bentuk energi lainnya, maka energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, dapat membantu proses fotosintesis pada tanaman. Yang kedua, dapat membantu mengeringkan pakaian, makanan, dan lain-lain. Yang ketiga, dapat membantu menghangatkan ruangan. Yang keempat, membantu mengeringkan hasil pertanian. Yang kelima, dapat menggerakkan benda. Dan yang paling utama, dapat menjadi sumber cahaya. Nah, itu tadi ya teman-teman, materi tentang tema energi. Untuk lebih jelasnya, dapat teman-teman pelajari di Sentra Sains. Nah, kita akan masuk ke materi sentra bahasa pada pekan kali ini. Di pekan kali ini, kita juga akan membahas tentang majas. Apa sih majas itu? Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat menjadi semakin hidup. Majas bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna suatu kata yang biasa digunakan. Jenis majas ada dalam bahasa Indonesia sangat banyak. Secara garis besar, macam-macam majas dapat dibagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu yang pertama, majas perbandingan. Yang kedua, majas pertentangan. Yang ketiga, majas sindiran. Yang keempat, majas penegasan. Nah, pembagian ini berdasarkan pada cara mengungkapkan makna kiasan dalam gaya bahasa yang digunakan. Nah, pada pekan kali ini kita akan membahas tentang majas sindiran. Majas sindiran adalah majas yang menggunakan kata-kata kiasan yang tujuannya adalah untuk menyindir seseorang atau perilaku dan kondisi tertentu. Jenis majas sindiran ada 3 jenis, yaitu majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme. Seperti apa sih majas ironi, majas sinisme, dan majas sarkasme? Lanjut ke slide materi berikutnya. Jangan beranjak ya teman-teman. Nah, kita akan membahas yang pertama, majas ironi. Majas ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan fakta yang ada
dengan maksud menyindir. Jadi, seperti memuji di awal, tapi menunjukkan maksud sebenarnya di akhir kalimat. Gimana ya contohnya? Nah, di sini terdapat contohnya ya teman-teman. Bersih sekali tempat ini. Sampai-sampai bisa jadi sarang tikus. Itu suatu kalimat yang menunjukkan sebuah sindiran yang ingin menyampaikan bahwa tempat tersebut begitu kotor. Wangi sekali bajumu, sampai banyak lalat yang mengerubungi. Kalimat ini pun menunjukkan kalimat sindiran atau majas ironi. Kenapa? Karena di sini dikatakan di awal, wangi sekali bajumu. Tetapi yang ingin disampaikan maksudnya adalah pakaian tersebut sangat bau. Bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut. Majas sinisme. Majas sinisme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung. Sinisme tidak menggunakan ungkapan untuk memperhalus sindiran seperti ironi, tapi juga tidak disampaikan secara kasar. Jadi, majas sinisme, majas yang ingin menyampaikan suatu kondisi kepada seseorang tapi tidak disampaikan secara kasar. Nah, contohnya, kotor sekali kamarmu, sampai debu bertebaran di mana-mana. Nah, ini menunjukkan majas sinisme. Dia ingin mengatakan secara langsung, jujur, tapi dengan cara menyindir. Kurus sekali kamu, seperti orang yang sudah tidak makan setahun. Kalimat ini pun menunjukkan kata sindiran, yaitu sindiran dalam kategori majas sinisme. Nah, selanjutnya ada majas sarkasme. Majas sarkasme adalah majas yang menyampaikan sindiran secara langsung dan sifatnya kasar, sehingga cenderung seperti hujatan. Jadi, majas sarkasme kebalikan dari majas sinisme. Jadi kalau sinisme tadi masih berbicara secara halus, tapi sarkasme sudah menyampaikan kalimatnya secara kasar. Contoh, dia hanyalah sampah masyarakat yang tidak berguna. Jadi ingin menunjukkan bahwa seseorang itu tidak memiliki manfaat sama sekali di tengah-tengah masyarakat. Masakan ini rasanya sungguh membuatku ingin muntah. Kalimat ini ingin menyampaikan bahwa masakan itu tidak enak dengan kata atau kalimat yang kasar. Semoga teman-teman dapat memahami perbedaan dari majas ironi, majas sinisme, serta majas sarkasme. Nah, agar teman-teman lebih bisa memahami seperti apa sih majas ironi, sinisme, dan sarkasme, kita akan melakukan latihan agar teman-teman semakin paham dengan materi bahasa pada hari ini. Nah, tugas teman-teman pada hari ini yang pertama, membuat kalimat dengan menggunakan majas ironi, majas sinisme, serta majas sarkasme. Masing-masing majas dibuat minimal 3 kalimat. Lebih dari 3 pun tidak mengapa. Silahkan teman-teman membuat ketiga majas tersebut. Nah, agar pekerjaannya terlihat menarik, silahkan teman-teman
membuatnya semenarik mungkin sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman karena telah menyimak materi sentra bahasa di pekan ini dengan tema energi. Silahkan teman-teman mengerjakan tugas yang telah diberikan sesuai dengan waktu yang telah diberikan. Baik teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.